Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Mari sejenak kita datang di hadirat Tuhan. Kita masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur dan tentu dengan bersuka cita. Sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, kesibukan dan aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami muliakan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berterima kasih sebab Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami, yang telah menjaga dan menyertai serta memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Hari ini Engkau adakan bagi kami. Ada kegiatan, ada kerja, ada kesibukan kami di hari ini. Tentu Tuhan beri kami kekuatan, beri kami semangat untuk melakukan seluruh aktivitas. Kami tahu ada tantangan, ada kesulitan, tetapi kami sangat yakin Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan kami. Itu sebabnya kami rindu untuk membaca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, tidak untuk kami lupakan. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan yang diurapi, sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan lihat ada satu kisah di dalam Yohanes pasal 17. Kalau kita baca keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ini bicara tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan kita lihat satu ayat di dalam ayatnya yang ke-17 di Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan begini. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita orang-orang percaya agar memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa? Ya karena kita bukan berasal dari dunia. Amin. Kita hidup di dunia dalam tubuh jasmani, namun harus diingat Bapak Ibu, manusia rohani kita bukanlah dari dunia ini. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tetapi banyak ya di antara orang percaya yang masih memiliki cara hidup yang setali tiga uang dengan orang-orang dunia. Padahal notabene mereka sudah dibaptis, ya, KTP-nya Kristen dan sudah dibaptis. Ya, mereka berpikir seperti orang dunia berpikir. Mereka berkata-kata seperti orang dunia berkata-kata, dan perbuatan mereka seperti orang-orang dunia pada umumnya. Mereka telah terjebak oleh dunia dan terperangkap oleh tipu muslihat iblis, sehingga mereka enggan untuk keluar dan melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia ini. Nah, firman Tuhan dengan tegas memberikan perintah di dalam 2 Korintus pasal 6:17, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Demikian firman Tuhan. Tapi kita malah semakin karib membangun
persahabatan dengan dunia. Yakobus telah mengingatkan kita di Yakobus 4 ayat 4, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara harus perhatikan ini. Saat saudara bersahabat dengan dunia, maka saudara telah memposisikan diri menjadi musuhnya Allah. Kalau saudara bersahabat dengan dunia dan saudara itu telah memposisikan diri menjadi musuhnya Allah, bagaimana mungkin saudara minta berkat dari Allah? Nah, dalam menghadapi masalah hidup ini, Bapak Ibu, kita harus bersahabat dengan Allah. Amin. Dan mungkin ya seringkali kita membicarakan hal-hal yang negatif dengan membesar-besarkan ketidakmampuan, kemustahilan, kelemahan, dan ketidakberdayaan kita. Kita lupa bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Dan bahwa roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada dalam saudara dan saya itu dikatakan lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya saudara jangan terjebak ya dalam menghadapi masalah hidup ini. Jangan kita besar-besarkan masalah kita, ketidakmampuan kita. Jangan saudara besar-besarkan kemustahilan, kelemahan, dan ketidakberdayaan kita. Jangan bicarakan hal-hal yang negatif. Sebab roh yang ada pada kita itu lebih besar. Amin. Dan roh yang ada pada kita dapat mengalahkan dunia ini. Kita diberi kuasa. Amin. Ya, kita diberi kuasa. Dan kuasa kita itu dari atas. Dari tempat yang maha tinggi. Tempat di mana Tuhan berada. Kuasa itulah yang memberi jaminan kemenangan bagi kita. Amin. Tertulis di dalam Lukas pasal 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Percaya hal ini Bapak Ibu, tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Selama kita memiliki kehidupan yang sama dengan dunia, artinya kita telah kehilangan identitas diri kita sebagai orang-orang yang bukan dari dunia ini. Ingat, identitas kita bukan dari dunia ini, dari surga. Kita warga kerajaan surga. Bapa kita di surga selalu melihat, mengawasi, matanya terus melihat dan mengawasi kita. Dia Immanuel, dia beserta dengan kita, dia menjaga kita. Penjagaan Tuhan itu sempurna, tidak terlelap, tidak tertidur, kata Daud. Ya kan? Dia menjaga kita 1 hari 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Terus menerus matanya mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun. Amin. Rancangannya bagi kita rancangan damai sejahtera. Kalaupun kita mengalami masalah, tantangan, kesulitan, itu bagian yang harus kita hadapi selama kita berada di dunia. Tetapi ingat, di balik itu ada mujizat, ada pemulihan. Karena dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Sekalipun hari ini kita berhadapan dengan sesuatu yang menurut kita kurang baik,
tapi itu bisa diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Amin. Bapa kita Bapa yang baik. Amin. Yang mengasihi kita, melebihi dari kita mengasihi diri kita. Karena itu ingat bahwa roh yang ada pada kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan ingat, identitas kita bukan berasal dari dunia, tapi kita berasal dari surga. Kita diberi kuasa dari atas, bukan dari dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan hari ini bahwa roh yang ada di dalam kami adalah lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Artinya kemenangan akan menjadi bagian kami secara terus menerus. Sebab Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih Engkau memberikan kami kuasa dari tempat yang maha tinggi di mana Engkau berada. Sehingga ada pergumulan, tantangan, kesulitan yang kami hadapi, kami tahu ada kemenangan, ada mujizat. Kami tidak bergumul sendiri, kami tidak berhadapan dengan masalah sendiri. Tapi Engkau Immanuel beserta dengan kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam tugas kerja mereka hari ini. Pemeliharaan Tuhan sempurna, berkat Tuhan kami nikmati, mujizat Tuhan kami alami. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan